Yoloha semuanya, kembali lagi bersama Wam2 di sini. Gak kerasa seminggu udah berlalu aja nih ya. Nah, udah saatnya gua memberikan alur cerita anime yang mana meski sebenarnya hari ini gua masih ada sedikit kesibukan, tapi karena dompet gua lagi tipis, tapi karena gua lagi kangen sama kalian, makanya gua mau ngebawain anime ini secepat mungkin. Tapi sebelum kita melihat kelanjutan dari apa yang terjadi dengan Celia sehabis terkena serangannya si Void Lord Nefakes, mending kalian nge-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Seiken Gakuin episode ke-11. Di tengah Celia lagi pingsan, ia pun teringat dengan kenangan masa lalunya tepat sebelum sang ayah pergi berperang melawan Stampede bersama ibu dan kakak beserta dengan para pasukan pengguna Excalibur lainnya. Celia pun merengek karena keluarganya yang gak ikut berlindung bersamanya. Namun sang ayah memberitahukan bahwa melindungi semua penduduk Third Assault Garden merupakan tugas yang diemban oleh keluarga Kristalia mereka sejak turun-temurun. どうして一緒にいちゃいけないの？クリスタリア公爵家の使命だよ。私も戦う。 Celia yang juga ingin ikut berjuang bersama mereka pun ditenangkan oleh sang ayah, di mana si ayah berjanji jika Excalibur Celia telah bangkit, ia akan dibiarkan ikut berjuang bersama-sama. その時は一緒に戦おう。 Mengetahui putri kesayangannya itu yang cuma merasa khawatir, sang ayah pun mengingatkannya soal Raja Iblis kejam dari buku cerita yang sering ia bacakan padanya. Di mana si ayah merasa, meski Raja Iblis merupakan entitas yang sangat kejam di zaman dahulu, tapi ia yakin Raja Iblis pasti akan melindungi dunia dari para Void. 悪い魔王だけどボイドを倒してくれるさ。 Kemuncul tiga sosok undead di sana jelas membuat Nefakes terkejut, karena serangannya barusan tidak memberikan dampak sama sekali. Tak lama setelah ketiga undead itu memastikan keadaannya Celia, Nefakes terlihat akan menyerang mereka dengan sihir yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun secara tiba-tiba, di tengah Leo yang kesal karena lupa menahan diri dan mengira si Nefakes telah mokat, Celia menanyakan soal tiga undead yang telah melindunginya. Di mana ternyata ketiga undead itu berasal dari tiga gantungan kunci yang diberikan oleh Leo sewaktu di mobil tadi. Ketiganya kemudian meminta izin untuk mengenalkan diri mereka masing-masing. Pato berjenggot ini merupakan pendekar pedang Yogoku yang bernama Amilas. Si kesatria full armor ini merupakan pejuang neraka yang bernama Doll Orc. Dan si undead mage adalah penyihir underworld yang bernama Nepiscar. Baru aja mereka mengenalkan diri ala Power Ranger, ketiganya langsung meributkan soal siapa yang duluan melindungi Celia tadi. Namun di tengah Leo yang baru mau mengemeli ketiga anak buahnya itu, secara tiba-tiba sontak Leo dibuat sangat terkejut karena si Nefakes yang ternyata belum mokat, meski tadi udah terkena skill satunya Valir. Di saat Leo yang masih bertanya-tanya kenapa Nefakes masih hidup, si Nefakes mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik padanya. Namun sayangnya, nah, sekarang giliran si Nefakes yang terkejut karena Leo yang telah berhasil memukul mundur sihir apinya barusan. Ketika Leo baru mau menginterogasinya, secara tiba-tiba tanah bergetar dan Nefakes yang tahu apa yang terjadi pun langsung tertawa di saat itu juga. Leo kembali dibuat terkejut sekaligus bertanya-tanya di saat si Nefakes yang menyinggung soal Dewi Thearis dan kebangkitan Dewi Agung. Leo yang mencoba menangkap Nefakes pun harus berakhir sia-sia karena sihir tangan bayangannya yang lenyap begitu akan menangkapnya. Sepergi Nefakes dari sana, Leo rupanya mengenali sosok Nefakes yang bernama lengkap Nefakes Reizat, yang mana orang itu merupakan iblis yang terberkati dari Underworld. Dan alasan kenapa Leo bisa mengenalinya, gak lain karena si Nefakes itu beberapa kali hadir di pertemuan Haji Mao 1000 tahun yang lalu. Leo pun sangat penasaran soal Dewi Agung yang tadi disinggung olehnya. Setelah menyaksikan simbol Ordo Suci yang muncul secara tiba-tiba, Amilas menyarankan supaya mereka segera pergi dari gedung itu. Dan tepat setelah mereka keluar dari sana, Celia terlihat menunjuk ke satu arah. Ia langsung buat mereka terkejut dalam seketika. Bersama dengan suara nyanyian Ordo Suci yang menggema, nampaklah sesosok Dewi Void yang muncul, disusul dengan banyaknya malaikat Void yang berterbangan di sekitar mereka.
Melihat hal itu sontak Leo pun sangat terkejut karena dirinya bisa langsung tahu siapakah sosok Dewi Void di hadapan mereka saat ini. 聖女ティアレス・リザレクティアの Sementara itu, Fine terlihat mencoba menghubungi Celia begitu mendengar laporan dari Regina soal kemunculan seonggok Void Lord di kota itu. Di dalam, Sakuya terlihat memberikan semua cemilannya pada Arle sembari memintanya untuk berlindung di tempat itu. Untuk berjaga-jaga, Fine terlihat mengoperasikan pesawat menggunakan satu bagian Excalibur-nya untuk menembakkan suar darurat ke langit supaya markas pusat bisa mengetahui situasi genting mereka saat ini. Singkat cerita, di saat rombongan Leo dan Fine yang diserbu oleh banyak sekali kroco dan malaikat Void, awalnya mereka sangat kesulitan karena semua Void yang mereka lawan bukanlah Void biasa. Karena Void-Void itu yang bisa beregenerasi meski tubuhnya telah ditebas menjadi dua. Namun berkat pengetahuan Leo dan kemampuan analisis Excalibur-nya Fine, mereka akhirnya bisa mengepik comeback situasi mereka. 近しい能力を持つ Setelah berhasil membasmi banyak sekali Void, mereka pun sangat terkejut karena si Dewi Void yang ternyata akan mendatangi mereka. Namun Leo merasa B aja karena mereka yang juga akan menghampiri dan melawan Dewi Void itu. Di sisi lain, Fine yang tadi memang ingin mencari kendaraan yang masih bisa digunakan pun akhirnya bisa menemukan beberapa motor dan berniat untuk mengambilnya. Scene kembali ke rombongan Leo yang hendak mengakhiri sang Dewi Void, aka Thearis Resurrectia, di mana Leo kemudian terlihat mengcasting salah satu ulti tingkat 10 miliknya yang bernama Arzam. Baru aja terkejut karena Thearis Void yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, Leo yang melihat Thearis Void yang hendak mengeluarkan ulti counter pada mereka jelas membuat dirinya dan ketiga prajurit Loch Ness langsung mengambil tindakan di saat itu juga. Lalu yang terjadi? Sungguh wedan sekali. Dalam seketika area di sekitar mereka nampak diselimuti oleh lautan api yang sangat membara. Melihat hal itu, Arle pun tahu bahwa sang Dewi Void sedang menggunakan sihir pemusnah tingkat 11 yang bernama Ionemesis. Fine dan yang lain pun turut melihat kejadian itu dari kejauhan. Dan mereka pun berniat bergegas pergi ke sana menggunakan sepeda motor yang saat ini lagi dihack sama Fine. Sementara itu, nampaknya Leo dan rombongannya yang mampu bertahan dari hujan meteor barusan. Setelahnya, Leo meminta Celia untuk melindunginya yang hendak mengcasting ulti Dance Slave-nya. Namun setelah Celia dan ketiga prajurit Loch Ness berhasil melindunginya, sayangnya sesaat sebelum Leo bisa mengultinya, ia seolah mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Dan pedangnya pun juga berhenti, seperti menolak untuk menebas Dewi Void di depan mereka saat ini. Karena ternyata... 私を切ろうとしているのか。ロゼリュ Ya, suara Roselia secara misterius muncul dari dalam Dewi Void itu. Setelah mencoba menyadarkan diri karena Leo merasa mana mungkin Roselia akan berubah menjadi Void seperti itu. Akan tetapi karena konsentrasinya sangat terganggu, jelas ultinya jadi nggak sedahsyat biasanya. Sampai pada akhirnya... Sontak Celia dan para prajurit Loch Ness pun terkejut karena mendapati Leo yang terkena serangan telak tepat di bagian dadanya. Kondisi mereka semakin memburuk, terutama ketika Thearis Void yang terlihat akan mengulti mereka sekali lagi. Namun sesaat kemudian... Dan seperti plot anime pada umumnya, tiba-tiba aja Celia seperti mendapatkan kekuatan OP yang bisa menjatuhkan sekaligus membatalkan ultinya si Thearis Void. Tak ingin memperburuk kondisi tuan mereka, ketiga prajurit Loch Ness terlihat melindungi Leo dengan segenap kekuatan mereka. Di ujung hidupnya, Leo teringat kenangan masa lalunya di saat lagi nyantai bersama Roselia. Di mana kalimatnya si Roselia saat itu justru kebalikan dari apa yang diucapkan Roselia di dalam tubuh Thearis barusan. Setelah tersadar dalam kondisi yang sangat lemas, Leo meminta Celia untuk segera kabur dari sana. 逃げて俺に残っている Setelah mengisi energi sihirnya, jelas Celia akan lari meninggalkannya begitu aja. Di mana ia kini terlihat mengalirkan sejumlah energi kehidupannya untuk disalurkan pada Leo. Sementara itu, Leo sendiri masih kepikiran dengan ucapan Roselia yang dikira telah berubah menjadi Void. Di dalam kenangannya, Leo mengaku tak akan mungkin bisa memodiarkan Roselia sesuai dengan harapannya. Hal itu membuat Roselia meminta Leo untuk mengingat tentang dua hal sebagai gantinya.
yaitu permintaannya adalah kewajibannya. Dan yang kedua, pedang yang ia berikan padanya pasti bisa mengubah takdir di masa depan nanti. ロゼリアが封印した俺の記憶。 Dan berakhirlah alur cerita anime Seiken Gakuin episode ke-11. Waktunya kita buka sesi balas komentar. Komentar pertama datang dari Lucky Slime. Bang, anime apa yang lu tunggu saat season pertama seru, tapi saat rilis season keduanya kecewa? Hataraku mau sama. Rilis 2013, gua nonton waktu SMA tahun 2016an kalau nggak salah. Pas gua nonton saat itu nih ya, gua langsung mikir, wah, romansnya seru banget nih, bagus banget nih. Wah, nih Mao sama Emi cocok banget, bla 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 bla. Tapi waktu season kedua rilis di tahun 2022 lalu, alias 9 tahun sejak season pertamanya, alias 6 tahun sejak gua nonton season pertamanya dulu, niat gua buat nonton anime ini sirna dalam kurun waktu 1 bulan sebelum season keduanya rilis, coy. Karena apa? Karena gua baca light novelnya. Dan yang gue temuin hanyalah ending yang penuh akan kekecewaan fans termasuk gue sendiri. Yang mau spoiler silahkan komen di bawah, auto gue pin nanti ya. Oke, komentar kedua datang dari Alexmi Agris 779. Bang, gue mau tanya, villain yang lu suka dan villain yang lu benci? Wah, unik nih. Villain yang gue suka jujur hampir gak ada sih ya. Tapi kalau dipaksa milih, gue milih S-Death dari Akame ga Kill. Alasannya gak usah ditanyain lagi sih kayaknya ya. Lalu villain yang gue benci jelas aja Sugono Buyuki. Gak bisa digantiin sama villain manapun. Fix no debat. Lanjut. Komentar yang gue balas terakhir datang dari si Wibu kebelet bewak. Bang, menurut lu manga yang bagus apa bang? Manga yang bagus menurut gue aslinya ada banyak banget sih kayaknya ya. Tapi kalau manga bagus yang baru-baru ini gue baca ulang, ada manga berjudul Nito no Taidana Isekai Shoukogun sama Yoku Wakarane Keredo Isekai ni Tensei Teata Yodes. Baca aja cuy. Jujur 2 manga ini recommended buat kalian yang suka manga bertemakan isekai. Dan ya sekian dulu video kali ini. Kalau ada salah kata silakan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.